Pernah gak sih lo mikir, di dunia ini siapa sih yang punya street food paling jorok? India yang aduk kuah pakai tangan belepotan? Atau Indonesia yang goreng tahu di minyak gosong dan cuci piring cuma bilas doang? Dua negara ini kayak adu ugal-ugalan di urusan makanan jalanan. Tapi siapa yang paling ekstrim? Siapa yang paling nekat? Dan siapa yang diam-diam bikin lo pengen muntah tapi tetap penasaran? Tenang bro, di video ini gua bakal adu dua raja street food brutal sampai lo sendiri yang nentuin siapa pemenangnya. Gue baca banyak banget komentar kalian di video sebelumnya. Ada yang bilang, bro, bahas juga street food Indonesia. Gak kalah jorok tuh sama India. Ada juga yang bilang, di Indo juga ada yang goreng pakai minyak jelantah bro. Nah, akhirnya gue turun ke lapangan. Gue riset dan bener aja. Street food kita emang gak kalah ngeri. Jadi, kali ini bukan cuma bahas India, tapi kita buka juga boroknya street food Indonesia. Di India, lo bakal nemuin pedagang panipuri yang cerup tangan ke kuah rame-rame. Tapi di Indonesia, ada pedagang bakso yang nyendok bakso ke mangkok sambil pegang uang dan nyemil gorengan. Dua-duanya sama brutal. Yang satu dengan gaya rame-rame rebutan makanan, yang satu dengan santai masak sambil pegang duit receh penuh bakteri. Gue lihat di India, dapur kaki lima tuh kayak tempat uji nyali. Debu, asap knalpot, minyak bekas, semua bersatu di satu tempat. Tapi di Indonesia, jangan salah bro, lu pasti sering lihat pedagang gorengan yang ngelap tangan ke celana. Abis itu pegang tahu dan tempe langsung dicelupin ke minyak. Air cuci piring. Kadang satu ember buat 30 piring. Dan parahnya, dua-duanya kayak sepakat tutup mata sama kebersihan. Yang penting, jualan lancar, pelanggan puas, dan cuan jalan. Lucunya kita sebagai pembeli malah cuek-cuek aja. Bahkan ada yang bilang, yang penting enak bro. Nah ini nih mentalitas yang bikin budaya street food jorok gak pernah mati. Jadi terima kasih buat lo semua yang udah request tema ini. Hari ini gue bakal adu sadisnya street food India sama Indonesia. Siap-siap bro. Karena yang satu brutal, yang satu lagi lebih brutal dari yang lo kira. India itu raja dalam hal makan rame-rame. Bayangin, satu ember nasi dikelilingi 5-6 orang yang nyomot pakai tangan telanjang, rebutan lauk kayak lagi perang. Belum lagi kuah kari yang dituang langsung dari tangan tukang masak. Mau lalat, debu, tangan kotor, jalan terus bro. Di Indonesia juga nggak kalah nekat. Pedagang bakso keliling kadang nyuapin bakso ke mangkuk pakai tangan. Habis pegang uang, garuk kepala, terus pegang lagi. Bahkan ada yang motong bawang, nyiapin bumbu sambil ngobrol ngerokok. Tangan udah pasti kotor. Tapi tetap aja pembeli senyum-senyum makan sambil duduk di pinggir jalan. Yang khas di India itu penyajian brutal, kayak panipuri yang disajikan tanpa sendok, tangan celup rame-rame. Di Indonesia, kita punya minyak goreng yang udah dipakai berulang sampai gorengan berubah warna. Bahkan ada tukang pecel lele yang nyuci piring di air yang sama sampai 15 kali pakai. Jadi, lo pikir siapa yang lebih sadis? India lebih ekstrim di urusan serem rame-rame. Indonesia lebih nekat dimasak asal jalan.
Dua-duanya punya gaya brutal masing-masing. Bedanya di India, penjualnya yang brutal, di Indonesia kadang kitanya yang terlalu cuek sama standar makan. Jadi kalau soal cara masak, India brutal, Indonesia nekat. Saling sikut di level beda, tapi sama-sama serem. Lucunya, makin jorok malah makin banyak yang ngantri. Di India, yang jualan pakai tangan kotor justru dibilang paling otentik. Katanya rasa rempahnya beda, lebih nendang. Bahkan ada yang bangga bilang, kalau makan street food steril, bukan di India namanya. Indonesia? Jangan salah, pedagang bakso yang gerobaknya udah karatan malah dianggap legend. Gorengan yang digoreng di minyak hitam malah diserbu. Ada yang bilang minyaknya bikin gurih bro. Kita kayak rela tutup mata asal rasanya cocok di lidah. Ini bukan soal kita nggak tahu. Kita semua tahu itu jorok. Tapi kenapa masih dibeli? Karena emang street food itu bukan cuma soal rasa, tapi soal nostalgia, soal tradisi. Di India, makan di pinggir jalan itu bagian dari budaya. Di Indonesia juga, jajan di abang-abang kaki lima itu udah kayak ritual harian. Makin jorok, makin viral, makin ekstrim, makin seru buat di-review. Jadi joroknya street food ini malah jadi bumbu rahasia yang bikin orang penasaran, sekaligus bikin konten kayak gini laku keras. Kalau lu tanya kenapa bisa kayak gini, jawabannya simple. Realita hidup. Di India, ratusan juta orang hidup dari street food. Harga murah, modal kecil, dan cara cepat cari uang. Mereka nggak mikirin kebersihan standar WHO. Yang penting dapur jalan, pelanggan kenyang, dapat duit. Di Indonesia nggak jauh beda. Banyak pedagang kaki lima yang hidupnya dari jualan pinggir jalan. Nggak ada pengawasan, nggak ada pelatihan, bahkan kadang bahan masak pun seadanya. Selama nggak ada yang komplain, jalan terus. Yang penting bisa bawa pulang duit buat keluarga. Masalahnya bukan cuma di penjual, tapi di kita juga sebagai pembeli. Kita sering tutup mata, kadang mikir, sekali-sekali nggak apa-apa. Padahal itu kebiasaan yang bikin praktek jorok ini terus jalan. Dan ini bukan cuma di India atau Indonesia, tapi di banyak negara berkembang lainnya. Jadi ini bukan cuma soal makanan, ini tentang sistem, tentang mentalitas, dan tentang gimana orang bertahan hidup. Dan lucunya, kita semua ikut ambil bagian dalam lingkaran setan ini. Bro, India dan Indonesia itu kayak dua sisi koin yang sama. Yang satu brutal karena budaya rame-rame dan tangan kosong. Yang satu nekat karena cuek dan asal jalan. Mau dibilang siapa yang paling jorok? Gue bilang dua-duanya sama gilanya. Tapi justru itu yang bikin street food di dua negara ini punya daya tarik gila-gilaan. Lu bisa jijik, lu bisa ngakak, tapi pada akhirnya kita juga tetap beli. Karena street food itu soal pengalaman, soal rasa, dan kadang soal uji nyali. Lu gak bakal dapet sensasi kayak gini di restoran bintang 5. Dan inget, ini bukan soal menghina siapa-siapa, tapi soal buka mata tentang realitas street food yang ada di dunia nyata. Mau makan, monggo. Mau mikir 2 kali juga gak ada yang larang. Semua balik ke lo bro.
Kalau lu suka bahasan jorok-jorokan yang tetap fun kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar lu nggak ketinggalan konten sadis berikutnya. Tulis di kolom komentar, India atau Indonesia, siapa yang paling jorok versi lo? Atau lu punya pengalaman makan street food sadis? Ceritain di bawah bro. Siapa tahu cerita lu gua angkat di video selanjutnya.